Salah satu di antara dua sebab azab kubur yang paling sering terjadi itu adalah namam. Jadi azab kubur itu ada dua sebab paling sering. Sebetulnya penyebabnya bukan cuma dua, tapi paling sering dua. Satu adalah tidak bersih dalam istinja ketika dia buang air, terutama buang air kecil. Itu kan suka diremehin, terutama laki-laki kan. Kadang-kadang kalau istinja itu di toilet umum atau apa, dia nggak suci, nggak bersih. Nah ini penyebab azab kubur yang pertama. Nah yang kedua, nah ini lebih parah lagi, namanya namam. Apa itu namam? Namam itu dari kata namimah, mengadu domba. Kalau bahasa surat, bahasa ayat Al-Quran itu hammalatal hatab, kemana-mana bawa kayu bakar. Jadi bahasa Indonesianya ngomporin. Itu sama. Hammalatul hatab, bawa kayu bakar. Bahasa kita suka ngompor. Ngomporin orang aja, ngomporin suami buat cerai sama istrinya, ngomporin istri buat minta cerai pada suaminya, ngomporin tetangga untuk memusuhi tetangganya, ngomporin saudara untuk memutuskan silaturahim dengan saudaranya, ngomporin orang tua untuk mengutuk anaknya, ngomporin anak untuk durhaka kepada orang tuanya. Pokoknya dia manas-manasin, ngomporin, jelek-jelekin sampai orang itu jadi punya masalah dalam hubungan. Baik hubungan suami istri, keluarga, tetangga, dan seterusnya. Di grup juga kayak gitu, ngomporin teman-temannya supaya left grup, biar masuk grup dia, karena dia bikin grup juga di sebelah. Nah, orang yang kayak gini, ini nih kasihan. Gimana pun dia rajin ibadah, agak aneh ya. Orang malam tahajud, siang tirakat puasa, tapi lisan nggak bisa dijaga. Padahal kata Nabi, yang paling sering membuat perempuan masuk neraka itu lisan. Yang paling sering membuat laki-laki masuk neraka itu kemaluan. Dua itu penyebab masuk neraka paling sering. Kalau perempuan lisannya, kalau laki-laki kemaluannya. Atau dalam hadis yang lain, kalau laki-laki matanya. Lebih ke nafsu. Kalau perempuan lebih ke omongan. Nah artinya buat apa coba? Apa manfaatnya coba? Kita ngomporin orang tuh manfaatnya apa coba? Mungkin satisfying secara nafsu ya. Tapi manfaatnya apa coba? Dan kita kadang nggak sadar ya, bahkan ini terjadi bagi orang yang udah ngaji. Saya dulu pernah ngajar di sebuah majelis taklim sebelum saya bikin dakwah tren anak muda. Saya ngajar di majelis taklim ibu-ibu. Ada seorang ibu yang udah umroh tiap berapa bulan sekali umroh, kemudian dia haji udah berapa kali. Ngaji itu selalu di barisan pertama, barisan paling depan. Tapi ternyata ibu ini dengan jilbabnya yang besar, ngajinya yang udah lama, dalam sehari itu dia ngaji 3 tempat, 3 ustadz yang berbeda. Pulang dari sini pindah lagi ke tempat lain. Tapi ternyata dia tuh orang yang paling sering ngomporin orang di luar sana. Saya tahu karena saya tahu banget kasusnya. Misalnya di sekolah pas dia jemput anaknya sekolah. Begitu dia jemput anaknya sekolah, dia ngomporin anaknya untuk nggak mau bergaul sama anak yang lain yang miskin. Karena dia ngerasa kaya. Menurut saya sih nggak kaya-kaya amat sih. Karena orang kayak gitu biasanya kayaknya nanggung ya. Karena kalau orang yang kayanya benar kan nggak akan kayak gitu kan. Biasanya yang kayak gitu tuh baru kaya atau kayanya nanggung. Jadi butuh kayak semacam validasi pengakuan. Jadi kamu jangan berteman sama dia, kamu jangan pulang bareng dia, kamu jangan ke kantin bareng dia. Kenapa? Dia itu miskin, rumahnya ngontrak, nggak punya mobil, apa. Jadi bab-bab kemiskinannya dipancing oleh ibunya untuk ngebully. Akhirnya anaknya juga kayak gitu. Jadi berperilaku nggak jauh dari itu karena dikomporin oleh ibunya. Ini namanya hammalatul hatab, dan kita nggak sadar. Kita kayak kadang-kadang semangat banget untuk berkawan, lalu kita mengompori dia untuk memusuhi orang lain. Semangat banget ngomong sama anak kita, jadi memanas-manasi anak kita untuk bermusuhan dengan temannya di sekolah. Itu nggak sadar loh, sering terjadi, dan itu namanya namam, penyebab adanya azab kubur.